tabur tuai tentang karma yang dirasakan buat seseorang yang udah menyakiti zodiak. Ini akhir tahun ya, kita buka ceritanya karma buat seseorang yang udah nyakitin zodiak terpilih di akhir tahun 2025 buat zodiak siapa kali ini, kita buka sama-sama ceritanya. Ini kartunya buat zodiak siapa kali ini, satu lagi ya. Buat zodiak Aquarius zodiak terakhir. Karma yang didapatkan seseorang yang nyakitin zodiak Aquarius seperti apa sih di akhir bulan Desember ini, di akhir tahun 2025 ini, kita buka sama-sama ya. Halo Aqua, ini seseorang udah nyakitin Aquarius gitu ya. Jadi dapat balasannya, dapat karmanya. Ini kartunya. Pikirkan dulu tentang cerita siapa ini biar nanti kebuka karma apa yang dia dapatkan. Ini energi sebelum karma itu datang gitu ya. Kenapa dulu nyakitin zodiak Aquarius? Ketika seseorang di sini berenergi seperti apa ini kartunya, tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam menaruhkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan, budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Aqua, ini energinya kita buka sama-sama ya. Dulu atau kemarin atau dulu gitu ya, bisa kemarin bisa dulu gitu. Nyakitin Aquariusnya di energi King of Swords, dia ngerasa mampu, ngerasa bisa gitu ya. Jadi kita sedang berhadapan sama seseorang yang ngerasa mampu dalam segala hal gitu ya. Ini nggak mau kalau kita tegur, ini salah, aku yang benar gitu, dia malah balik marah gitu. Biasanya ya marah kalau diingetin. Ini King of Swords Kak, energi dia seperti itu karena emang dia ngerasa mampu, mungkin ya di keadaannya ngerasa bisa, ngerasa udah punya pengalaman, walaupun salah nggak mau disalahin, bisa jadi keras kepala, keras sama pendirian. Cuman menurut dia bener di keadaan itu gitu ya. Aquarius kadang males gitu ya buat ngadapin seseorang di sini, tapi gimana lagi, ini seseorang udah bersama sama Aquarius di energinya. Ini kartunya Aqua, kita buka. Oh, ini seseorang masih bertahan seperti itu keadaannya. Page of Cup, padahal apa yang dia lakukan nggak seperti apa yang dia mau. Ini keberanian, sebenarnya nggak ada keberanian di energinya ya. Gini, Kak, Aquarius nggak mungkin negur gitu aja gitu ya kalau seseorang di sana nggak salah. Sebenarnya dia seseorang yang nyakitin Aquarius saat itu gitu ya, kayak menutupi kelemahannya gitu. Dia sebenarnya nggak berani maju di energinya karena tahu keadaan nggak memungkinkan. Dia tahu gitu ya, wah ini kalau aku maju pasti ada kegagalan, wah ini aku maju pasti ada kegagalan. Itu keyakinannya dia, ataukah emang karena dianya yang nggak berani sama tindakannya, sama apa yang mau dia kejar? Aquarius sudah ngingetin, maju aja gitu ya, biar Aquarius nanti yang support, dukung di belakang. Tapi orang malah marah, balik marah gitu, kayak nutupin kekurangannya gitu dengan marah-marah, nutupin kesalahannya dengan marah-marah. Ini seseorang masih bertahan diam di sini, padahal apa yang dia sebenarnya nggak mampu berbuat apa-apa di energinya. Tapi kok dari niatan ini malah nyakitin Aquarius ya di keadaannya. Nyakitin Aquarius kayak gini mungkin ya, ini kan seseorang kayak nggak mampu di pikiran, di hatinya. Ini aku nggak mampu, nggak berani maju ke depan. Cuman Aquarius sebenarnya butuh seseorang di sini maju. Diingetin malah marah, kecewa. Aquarius sakit hati sama keadaan dia gitu. Ini dia nggak mampu tapi nyalahin keadaan gitu, nyalahin kayak marah-marah dari keadaan yang terjadi, padahal dia sendiri yang nggak mampu. Nah, sampai masalah itu datang, Aquarius tersakiti sama keadaannya. Ini karmanya yang dia hadapin saat ini gitu ya, di akhir bulan Desember ini. Aqua, karmanya di akhir bulan Desember ini, di akhir tahun 2025 yang dia rasakan apa sih gitu ya. Mudah-mudahan aja dia bisa ngelewatin teguran-tegurannya, mudah-mudahan dia bisa ngelewatin cobaan-cobaan di kehidupannya gitu ya, dari karma yang terjadi yang datang. Ini kartunya kita buka sama-sama, karma apa sih yang seseorang di sana dapatkan ketika menyakiti zodiak Aquarius. Ini terkunci sendiri sama tindakannya gitu ya. Dulu coba kalau Aquarius suruh maju, dia berani maju gitu, mungkin ada jalan untuk kedepannya. Karena sebenarnya di energi keadaan, kalau kitanya diam gitu, ini nggak tahu nanti arah tujuan kemana. Tapi kalau kitanya maju dulu gitu ya, maju aja, walaupun kita nggak tahu berani atau enggak, bisa atau enggak.
di situ kan ada resiko nanti ya, ada keberhasilan, ada kegagalan. Kalau kegagalan kita belajar dari masalah-masalah yang terjadi biar nantinya kedepannya lebih baik lagi. Ini seseorang di sini karena dulu diam gitu ya, malah jadinya marah-marah ke Aquarius, makanya saat ini bingung sendiri harus ngelakuin apa sih, harus gimana sih, harus bagaimana sih, bingung sendiri di keadaannya. Aqua, ini energi ini nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah ya, karena sebenarnya Aquarius support dia buat maju. Jadi ketika sekarang dia ngalamin kayak terkurung di keadaannya sendiri, ini ngeremet Aquarius juga keikutan. Ada tower kah, ada permasalahan besar terjadi di sini, tapi seseorang di sana masih tetap diam di energi kayak kemarin gitu ya. Ini kayak nggak ada keseimbangan. Dia nunggu keseimbangan dari keadaan, sedangkan dia sendiri nggak mau usaha gitu, nggak ada usaha untuk maju, untuk perubahan, untuk berubah, untuk keadaan yang lebih baik lagi. Ini energi nggak beten, nggak beten, energi diam gitu ya, diam di energi ini kayak bertahan dari keadaan yang mungkin bisa jadi sekarang bingung sendiri, mau maju aku nggak bisa, nggak mampu gitu, mau mundur udah terlanjur di keadaan ini. Orang di energi bertahan gini yang ditunggu apa sih? Mudah-mudahan bukan kehancuran yang ditunggu ya, karena ini tengahnya juga ada the tower, masalah-masalah terjadi. Masalah terjadi karena energi tadi dianya nggak maju ya sama keadaannya. Jadi apa yang harus dilakukan di keadaan saat ini? Seseorang di sana menunggu keseimbangan dari keadaan. Kalau nunggu gini, seseorang nunggu gitu ya, ini misal tanah gitu udah kekikis air. Kalau kita nggak pindahin pasti lambat laun habis gitu ya, kayak gitu. Dia menunggu di situ, lambat laun keadaan yang hidup di keadaan ini, lambat laun ngerugiin dirinya sendiri, bisa jadi sampai ke kehancuran ini. Kalau doakan mah doakan yang baik gitu ya, mudah-mudahan seseorang di sana nggak hanya diam aja, mudah-mudahan usahain biar keadaannya juga mendukung buat keadaan ini. Aquarius, ini kartunya ya, kita buka sama-sama. Energinya seperti apa sih di keadaan kayak gini, di keadaan sekarang. Energi ini kartunya kita buka aja lah. Yang pasti ini sebenarnya gini ya, teguran yang ada buat dia bergerak gitu, biar dia bergerak. Apakah dianya sampai ke kehancuran itu gitu, sampai ke lebur gitu, sampai dia nggak mampu berbuat apa-apa buat saat ini, ataukah ini akan maju ketika teguran itu datang. Ini kartunya ya, kita buka. Ini susah payah buat nyari uang, rezeki, dia takut apa yang ada hilang. Ini sebenarnya keadaannya ngedukung ya, kayak kemarin kesempatan yang ada hilang gitu aja. Aqua, sebelum kita lanjut ke readingannya, yang baru masuk jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen ya. Salam kenal buat semuanya. Terus jangan lupa yang mau belanja silahkan klik aja linknya di sini. Yang nggak belanja juga silahkan lihat-lihat aja. Klik gitu ya, itu bentuk dukungan supportnya. Makasih banyak juga yang udah klik like, terus klik hype. Makasih ya. Nah, kita lanjut ceritanya. Aqua, ini energinya bertahan di energi sekarang gitu ya. Ada energi bertahan di keadaannya. Bertahan di situasi seperti apa sih gitu ya. Orang kalau bertahan di situasi lagi nunggu kesempatan maju, harusnya bisa gitu. Tapi ini diamnya, alasan dia bertahan karena dia nggak mampu gitu ya. Nggak mau kelihatan nggak mampu juga gitu. Tapi ditegur malah marah gitu. Ada the strength. Ada capek di pikiran, punya rencana. Ini seseorang di sini atau Aquariusnya juga udah mencoba buat sabar ya sama keadaan yang terjadi saat ini, sama permasalahan konflik yang terjadi saat ini. Aquarius udah sabar. Seseorang di sini juga sabar gitu ya, tapi malah capek sendiri di pikirannya. Ini ketika dia udah ngerasa capek, lelah gitu ya, apalagi rezeki juga susah saat ini, pasti ada keinginan lah buat nanti ngerencanain sesuatu ke depannya. Kita lihat aja nanti ya, apakah rencananya akan ada keberhasilan ataukah nggak ketemu keberhasilan, ataukah ada kegagalan. Soalnya ini udah masuk ke tegurannya dia. Sekarang juga ada permasalahan yang terjadi. Permasalahan ini kayak kalau kayak gini terus gitu, ini bakal jadi kehancuran. Targetnya Nine of Cup, dikurung di keadaannya The Star tentang impian. Ini Queen of Cup tentang perasaan. Ini Nine of Cup ya, yang namanya Nine of Cup gini. Di saat permasalahan itu ada, dia saat ini ngerasa sendiri.
impian yang dia inginkan, yang dia harapkan nggak tercapai. Karena apa? Dianya sendiri nggak ngejar impian itu, nggak ngusahain impian itu. Makanya gimana impian itu akan datang? Yang ada mimpi buruk yang datang gitu ya. Mimpi buruk di sini permasalahan yang terjadi sekarang karena dianya tidak mampu buat ngatasin semua keadaan yang terjadi. Yang ada malah kehancuran. Nah, kehancuran itu yang bahaya gitu ya. Apakah sampai ke kehancuran itu saat ini ada tawar, ini ada cariot kah, udah ketinggal sama keadaan gitu ya, dianya sendiri masih nyari jalan. Ini penyesalan ada, sebenarnya kesempatan untuk perubahan di dirinya ada kalau dia mau maju. Tapi kalau hanya diam segini, ini tertinggal keadaannya sama lingkungan ya. Sekarang dia nyoba buat bangkit tapi susah yang saat ini terjadi. Kayak berat banget buat nyampe tujuan ya, itu karena dianya nggak maju. Kalau dia maju mungkin bisa gitu. Sekarang dia nyoba buat maju. Ini seseorang di sini gini ya. Ini keadaan saat ini sebenarnya yang diusahakan untuk keluarga, untuk kebersamaan. Tapi karena energi dianya kayak ngerasa berat banget gitu ya. Jadinya rezeki yang mau datang nggak datang gitu. Yang harusnya dia ambil kesempatannya nggak datang kesempatannya, sampai-sampai dia juga susah buat ngasih jajan, ngasih keadaan orang yang disayang itu, buat ngebahagiain orang yang disayang dia susah. Ini energinya takut kehilangan. Cuman kalau gini terus pasti lambat laun juga kehilangan. Ini energinya ada energi mau ninggalin di keadaan sekitarnya gitu, di keadaan ini. Ini tentang penyesalan gini ya. Ini ada justice Kak, targetnya. Jadi gini, ketika seseorang di sini diam gitu ya, hukuman terbesarnya adalah sesuatu yang ada di dekat dia. Ini bisa jadi kehilangan seseorang yang dia sayang, seseorang yang dia cinta. Karena ada hukum tabur tuai di sini. Kalau diamnya diam, ya nggak akan menuai kebaikan gitu, nggak akan menuai apa-apa. Percuma gitu ya. Punya niatan baik untuk membahagiain orang yang disayang, tapi dia sendiri nggak maju, percuma gitu. Ini nanti menyesalnya ketika kehilangan seseorang yang mau pergi ini. Ini ada seseorang yang mau pergi, bisa jadi Aquariusnya di energi ini udah niatan mau pergi, ataukah emang udah kehilangan, Aquariusnya udah pergi di energi ini. Ini yang ada nantinya perenungan buat dia gitu. Ketika ngerasa kehilangan, ketika ngerasa permasalahan ini menjadi besar, baru ada penyesalan di dianya. Ini sebenarnya di keadaan sebelumnya juga udah ada petunjuk Kak untuk dia maju. Cuman karena dianya emang nggak berani gitu ya sama keadaan, jadinya kesempatan yang datang kayak nggak diambil. Ini Nine of Pentacle, harusnya bersyukur sama apa yang dimiliki, harus bisa memulai, tapi dianya nggak memulai gitu ya. Target dari keadaan kemarin gini, udah ketika seseorang udah ngerasa takut kehilangan, baru mau buat ngusahain. Yang jadi pertanyaannya, apakah ini menuju akhir? Aquariusnya udah punya keinginan untuk pergi dari keadaan seseorang di sini. Sebenarnya Aquarius pengen pergi teh kayak pengen ngasih pelajaran aja gitu ya sama seseorang di sana, biar seorang di sana ada pergerakan, ada mau ngejar gitu untuk ngebahagiain Aquarius. Cuman ngasih pelajaran aja. Ini Hermit Kak, kayak pelajaran di keadaan teh kayak dianya harus bisa sampai ke mensyukuri apa yang dia miliki. Biasanya direbut semua apa yang dia miliki, hilang gitu ya. Dari situ dia sadar akan memulai kembali. Cuman dari keadaan kayak udah tertinggal gitu. Ini keadaan udah ceriot, udah tertinggal jauh keadaannya ya. Sekarang berusaha ngeyakinin, ada rasa kecewa. Targetnya Ace of Swords. Ini dia terlambat untuk memulai. Di saat udah mungkin masalah terjadi gitu ya, konflik terjadi, baru dia sadar aku harus berjuang, aku harus usahain. Tapi apakah semua terlambat gitu? Saat ini mungkin disebut terlambat enggak, tapi tertinggal iya gitu ya. Masalah tertinggal gini kita bisa masih mau ngejar. Seseorang di sini harus bisa ngejar gitu. Cuman ngejar di energi udah kehilangan, udah kayak memulai itu gara-gara ada rasa kecewa di energinya ya. Di sini berusaha ngeyakinin diri kalau dia bisa bangkit, mampu bangkit. Cuman ketika mau bangkit ada rasa kecewa, kayak udah kecewa di keadaannya. Ini Ace of Swords Kak, berusaha tegas sama pendiriannya. Apakah setegas itu sama keadaan sama pendiriannya? Ace of Swords. Ace of Swords berusaha tegas sama apa yang menjadi pendiriannya.
ngeyakinin diri mungkin ya, kayak gini, orang teh gak maju cuma diam, tapi pas udah ngerasa kehilangan baru ngusahain gitu, baru berusaha. Di situ mungkin bisa jadi ada jalan untuk dia bangkit, karena sebenarnya jalan menuju kebahagiaan dari kemarin juga udah ada jalan, cuman aku harus bilang suruh maju nggak mau gitu ya, dia malah balik marah, padahal di sini kesempatan untuk perubahan yang lebih baik lagi. Ini King of Cup, kalau bukan karena perasaan mungkin aku harus udah tinggalin dari dulu gitu ya, cuman di energi ini karena udah mungkin terlalu capek, terlalu masalah udah gede, aku harus mau beranikan diri untuk pergi. Di saat itu dia bangkit. Cuman yang dia takutin memulai itu, bisa nggak sih aku memulai lagi untuk nyari rezeki yang ada ini gitu, untuk ngebahagiain aku harus di keadaannya. Tapi orang di energi kesini gitu, ini teguran karma yang dia rasakan di akhir bulan ini, ngerasa kehilangan, ngerasa nggak mampu, ngerasa nggak pede gitu sama keadaannya dia sendiri untuk maju. Ini makanya keadaan banyak ngelamun, banyak merenung. Ngelamun merenung gini dari apa yang dia perbuat di keadaan sebelumnya biasanya ya. Jadi mikir tentang kesalahan-kesalahannya dia di keadaan sebelumnya. Oh, aku salahnya kemarin gini, salahnya kemarin gini, salahnya gini, sampai akhirnya semua kehilangan. Baru dia ngerencanain sesuatu. Jadi rasa sakit yang dia rasakan, yang ngerasain kehilangan itu, terus ngerasain nggak mampu, nggak percaya diri sama apa yang mau dia mulai gitu ya Kak. Ketakutan, sekarang ngerasain ketakutan di akhir ini, ngerasain ketakutan kalau permasalahan yang ada bisa jadi kehancuran di kebersamaannya. Seperti itu, aku harus mudah-mudahan bisa saling mengingatkan ya di energinya. Mudah-mudahan aja banyak hal baiknya gitu yang bisa diambil dari readingan ini. Makasih banyak buat yang udah support, terus dukung terus channelnya Rizky Tarot. Jangan lupa subscribe channelnya Rizky Tarot OTS gitu ya, Rizky Tarot on the Street. Lihat aja di beranda itu buat buka-buka cerita di luar gitu ya, sambil main kemana gitu, nyari orang kayak gitu Kak. Support terus dukung ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.